Baik, bertemu lagi di praktikum pemrograman mobile. Pada video ini saya akan melanjutkan seperti biasa project yang kita buat sejak beberapa minggu inilah di satu semester ini ya, yaitu project aplikasi agenda atau to do gitu. Di video minggu lalu saya sudah mencoba membuat aplikasi menggunakan komponen scaffold ya. Jadi komponen scaffold ini sesuai namanya, scaffold itu istilahnya dari bangunan ya. Jadi scaffold itu biasanya digunakan sebagai rangka sementara gitu kalau nggak salah ya. Nah, kalau di aplikasi scaffold di sini rangkanya lebih bersifat permanen gitu. Jadi ya semacam rangka gitu ya, kerangka atau rangka. Jadi minggu lalu saya sudah memperlihatkan bagaimana scaffold itu menampung konten-konten yang bisa dinavigasi gitu ya menggunakan navos ini. Nah, kemudian saya menambahkan floating action button. Nah, sebetulnya ada beberapa fitur lagi dari scaffold yang akan saya perlihatkan di video ini ya. Nah, tapi sebelum ke scaffold, kita cek dulu seperti biasa library version. Ini saya sarankan untuk selalu dicek berkala. Sebetulnya ini kalau dilihat mungkin sudah ada warna biru ya. Kalau warna biru itu kalau kita sudah pakai Git, kita pakai versioning gitu ya, itu berarti ada yang sudah berubah. Ini sebetulnya sudah berubah. Jadi kalau ini sih enggak. Jadi saya baru update Android Studio. Ini Gradle-nya juga update ya. Jadi Gradle 8.6. Kemudian untuk AGP-nya juga sudah update ke 8.40. Jadi sebelumnya itu 8.32. Untuk update AGP selalu ada notifikasi gitu ya. Notifikasi bahwa AGP-nya ada yang lebih baru, maka kita disarankan untuk mengupdate gitu, mengupgrade-nya. Nah, itu saya selalu sarankan untuk upgrade sih. Nah, ini ada beberapa saran, suggestion untuk mengupdate juga library yang lebih baru. Ada 3 paling tidak di sini ya. Paling tidak ada 3, kita coba aja sinkronisasi ke yang lebih baru. Ini selalu saya sarankan untuk update, tapi hati-hati kalau kita sudah menggunakan Git atau repository atau versioning repository gitu ya. Selalu commit dan push sebelum melakukan upgrade dependensi gitu ya, atau upgrade Gradle gitu, karena ada risiko untuk breaking gitu. Breaking tuh artinya kode-kode yang tadinya sudah berjalan jadi tidak berjalan karena ada beda versi gitu. Oke, nah ini sudah selesai ya. Nah, sudah selesai, kemudian kita akan menuju ke main screen kembali. Tidak ada library tambahan yang diperlukan untuk saat ini ya. Nah, kita menggunakan scaffold saja. Nah, ini kan sebetulnya seperti ini ya. Ini tuh floating action button itu adalah sebuah parameter gitu. Nah, kalau kita rapikan jadi seperti ini. Nah, parameter yang lain ini sudah dikasih clue. Nah, selain di bawah modifier itu, kalau kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Di bawah modifier itu ada top bar ya. Nah, kita coba dulu dari top bar. Oke, top bar seperti ini. App bar ini harus kita buat composable-nya sebetulnya. Biasanya saya membuat file baru, tapi kalau tidak terlalu tidak terlalu kompleks, kita bisa buat di sini aja dulu gitu ya. Misal kita coba buat teks aja dulu ya, agenda. Jadi kalau kita jalankan, kenapa di tablet ya, nanti besar. Oke, kita tunggu.
Oke, ini defaultnya kenapa kablet sih? Saya mau ke yang Pixel 4 aja. Mudah-mudahan gak lama. Ini tinggal saya jalankan dulu mungkin di device manager. Oke. Yang tablet. Nah, ini agenda gitu kelihatan ya. Ketika kita klik tambah, agenda ini akan ada terus di atas. Jadi top bar itu konsepnya sebetulnya ya seperti itu. Jadi dia akan tetap terus di atas gitu ya. Ini dan tablet saya stop dulu. Kita akan pakai yang Pixel 4 aja, yang HP ya. Nah, tapi kan ini jelek tadi ya. Kita bisa ubah supaya lebih bagus. Nah, ini ada satu komponen composable namanya top up bar. Nah, ini lebih proper untuk membuat top bar ini ya. Top up bar ini dia punya parameter. Yang pertama adalah title. Nah, titlenya sama seperti tadi. Misalnya kita mau buat titlenya itu agenda gitu ya. Kemudian modifier kita nggak atau kita kasih padding aja. Modifier padding mungkin 4 dp gitu ya. Import. Terus ada navigation icon, ini sebetulnya bisa ada bisa enggak. Kita bisa coba tambahkan. Jadi navigation icon tuh nanti ada iconnya gitu ya. Nah, ini sudah ada. Kita tambahkan dulu di drawable-nya. Kita buat vektor asset, mungkin home aja ya. Ini nggak kelihatan ya kayaknya. Tapi di video sebelumnya saya sudah pernah memperlihatkan ya caranya menambahkan icon baru. Nah, ini saya tambahkan baseline home. Sebetulnya kita bisa menggunakan juga konstanta icons gitu ya, seperti yang saya jelaskan di kuliah SAB. Kemudian yang penting sebetulnya di sini tuh colors. Nah, colors itu ini warna. Jadi warnanya kita bisa pakai top up bars colors, tapi ini harus menggunakan anotasi eksperimental gitu, karena ini eksperimental top up bar default. Ini sebetulnya bisa gini juga, kita langsung import dari jadi importnya kita ubah gitu ya. Nah, jadi begini ya importnya top up bar default top up bar color. Jadi sekali lagi kalau di Kotlin kita bisa membuat atau mengimport fungsi gitu ya. Nah, top up bar colors ini ada, kalau kita cek di sini ada container colors ya. Paling yang selain container colors paling title content color ya. Jadi container color ini adalah backgroundnya, container color, kemudian title, ini sebut gini aja, jangan kita bisa sesuaikan. Ini harusnya ini tuh
berhubungan dengan tema yang kita sudah buat ya di sini. Di tim ini kita punya tim. Ini sudah kita setkan primary-nya apa gitu ya. On primary-nya belum ya, tapi ya nanti akan kita lihat sebetulnya default gitu. Coba kita jalankan dulu untuk top up bar ini. Oke, nah ini ya. Ternyata paddingnya jadinya jelek ya. Paddingnya jadinya jelek, kita hapus aja paddingnya. Kemudian untuk image ini warna putih sebetulnya jelek. Warna putih, warna hitam harusnya warna putih gitu. Coba kita tambahkan di image ini ada konten color filter. Pakai tint ini ya, color filter dot tint, pakai white aja langsung, atau sebetulnya bisa juga on primary ini ya, disamakan dengan title content color supaya lebih konsisten. Seperti ini sih, jangan white ya, jadi nanti kalau kita ubah ya ikut berubah. Nah, jadi seperti ini, jadi putih-putih lebih bagus ya. Nah, itu sebetulnya bisa diklik ya untuk ikonnya. Untuk icon bisa diklik, kita bisa menggunakan action. Kita bisa menggunakan navigation iconnya ini di modifiernya. Kita menggunakan yang kemarin saya jelaskan di kuliah, itu clickable. Nah, ini ya, harusnya yang jadi ditambahkan padding itu teksnya ya mungkin ya, tapi enggak lah, nggak apa-apa. Nah, jadi contoh ini tambah, saya klik home, nah balik lagi dia ke home gitu. Jadi untuk menambahkan clickable-nya di sini, on click-nya gitu ya, di sini di clickable. Oke, itu untuk navigation icon. Kemudian kita juga bisa menambahkan actions. Action ini juga sama, jadi kalau kita tambahkan dulu aja di sini gitu ya. Ini sama tapi ada di sebelah yang kanan. Nah, ini. Jadi kalau di kita mau nambahin tombol logout gitu ya. Nah, ini bisa di sini home, di sini logout gitu ya, atau apapun itu yang mau kita tambahkan, misalnya exit gitu ya, jangan logout lah. Kita kan nggak pakai login gitu. Coba saya tambahkan dulu exit. Ini sudah ada icon exit. Nah, ini kalau mau exit itu kita harus lemparkan ke activity. Nah, seperti ini ya, on exit klik. Nah, kemudian kita panggil di sini. Nah, kemudian di main activity itu di sini. Nah, kita bisa lemparkan on exit kliknya, finish gitu. Kita coba pelan-pelan ya. Kalau mau nambahin dialog dulu gitu, boleh di sini. Tapi itu nanti ya keluar ya si aplikasinya gitu.
Oke, nah itu untuk top up bar. Nah, selain top up bar, ada juga bottom bar. Jadi ada yang di atas, ada yang di bawah ya. Jadi di sini kita tambahkan bottom bar. Nah, sama seperti top up bar, dia bentuknya juga composable, ya, composable seperti ini. Nah, sama seperti top up bar, Kompos juga menyediakan atau sebetulnya material ya. Nah, bottom up bar ini nih, ini kalau kita control klik ada di mana, material ya, library material sebetulnya. Bottom, karena kita pakai tema material ya, itu dari, kalau kita lihat di libs itu mana, nah ini Android X material, Android X compose.material material 3. Oke, jadi buat bottom barnya seperti ini. Kemudian kalau misalnya di sini ada modifier, ada container color, content color. Kalau ini dipisah-pisah ya. Kalau ini langsung konten gitu, ada konten. Container colornya kita coba ke primary juga, sama dengan di atas, jadi warnanya biru juga ya. Kemudian content colornya kita samakan juga on primary, samakan dengan top up bar menggunakan on primary, jadi warna putih juga. Kemudian di sini tonal elevation itu untuk elevasi, gak perlu. Content padding nggak perlu ya, padding untuk padding kontennya ya. Nah, kemudian ya baru di kontennya aja langsung. Di kontennya ini kita bisa nambahin teks seperti biasa, apapun gitu ya konten. Nah, kita bisa nambahin image. Contohnya untuk menu, kita kan punya 2 menu ya. Menu tadi itu ada menu tambah, ada menu lihat gitu. Untuk tambah kita sudah punya ikonnya, coba kita tambahkan untuk menu lihat, view ya mungkin, atau ya mata gitu ya. Add. Ini berarti kalau ada 2 gini harus pakai row biar lebih rapi. Kemudian di sini modifiernya fill max width, kemudian horizontal arrangementnya ini center, kemudian vertical alignmentnya juga center aja biar di tengah-tengah. Kemudian di sini modifiernya selain clickable kita berikan weight 0,5 aja dulu ya. Kita lihat bagaimana di sini baseline add, kemudian di sini baseline remove red eye ya. Berarti ini tambah descriptionnya ini adalah lihat. Oke, kita coba jalankan. Coba. Nah, ini di bawah ya. Jadi ada icon. Oh, ininya on exit dua-duanya. Kita ubah berarti ini add, kemudian ini list ya. Kita coba jalankan lagi. Oke, nah ini add, nah sama ya, list. Ini servernya tidak saya nyalakan, jadi loadingnya lama. Nah, kemudian ini home-nya, itu yaitu untuk bottom bar. Nah,
Em, jadi berkaitan dengan bottom bar ini kan jadinya konten kita itu jadi lebih terbatas ya. Jadi cuma sampai sini. Nah, sebentar saya coba jalankan dulu apa API-nya. Saya mau perlihatkan atau coba kita jalankan juga menu. Kita buka menu lihat tuh di. Nah, maksudnya di to-do-nya ini, list to-do-nya itu nanti akan dibatasi sampai sini. Nah, itulah gunanya inner padding ini. Jadi padding ini akan mengikuti pokoknya konten yang disediakan untuk scaffold itu segimana gitu ya. Nah, nanti paddingnya akan mengikut. Nah, itulah pentingnya inner padding ini gitu. Jadi kalau misalnya ditambah gini ya, atau ya kita coba aja di tombol di form tambah ini, kita form to do ini ya, kita tambahkan aja coba kita jalankan. Nah ya, walaupun ini apa namanya ada yang harus di ini ya, ini harusnya menggunakan scroll state, remember scroll state, terus ini nggak bisa guys. Scrollable, ini state-nya scroll state, kemudian orientation-nya vertikal. Kita coba jalankan. Apa harus yang di bawah ini? Atau horizontal ya? Kayaknya horizontal. Saya suka lupa antara horizontal dengan vertikal. Enggak juga. Ya, akan lebih mudah atau ini ada akan lebih mudah menggunakan lazy column sebetulnya. Kita lihat aja lazy column-nya deh. Mohon maaf ini contohnya tidak baik. Saya kembalikan dulu ini Filmax with oke. Ini di rollback aja. Saya jalankan dulu. Cuma ada satu ya, kita tambahkan harus beberapa kali nambahin berarti.
tes 2024 0404. Sebetulnya ada cara yang lebih mudah untuk menambahkan beberapa ini, tapi nanti itu mungkin di pengujian ya. Nah, di bab pengujian kita akan tambahkannya, kita akan cobanya. Oke, sebentar. Nah, ini sudah saya jadinya gunakan Faker di ini, tapi title tuh maksudnya jadi title ini ya, orang ya, jadi profesor, dokter. Ya salah, nggak apa-apa lah. Intinya adalah yang mau saya perlihatkan ini ya. Ketika kita scroll, ini ketika scroll paling ujung, nah ini paling ujung nih, di bawahnya itu sudah tidak ada lagi, jadi tidak ada yang setengah juga gitu ya. Ini memang seperti ini. Maksudnya di bawahnya sudah tidak ada lagi, walaupun di sini ada ditutupi ini. Nah, kalau kita menggunakan inner padding. Tapi kalau misalnya kita nggak pakai inner padding, ya contoh list to do screen ini ya, kita tidak lempar modifiernya, misalnya seperti ini. Ini kan bisa ya. Nah, ini kan bisa seperti ini. Nah, kita coba jalankan. Oke. Kita coba klik lihat. Nah, ini mungkin kelihatan nanti di ujung. Nah, di ujung akan seperti ini. Ini tadi kan yang terakhir itu bukan ini ya, masih ada yang 2024 12 gitu. Nah, tapi ini juga udah kelihatan bahwa ini kepotong gitu. Makanya itu adalah gunanya inner padding ya. Inner padding. Jadi inner padding di sini supaya konten kita itu mengikuti scaffoldnya gitu. Oke. Nah, itu untuk bottom bar. Selain itu, selain top bar udah, bottom bar udah, snack bar host sebetulnya untuk snack bar nanti mungkin akan dibahas di ini ya, di yang lain. Sebetulnya ada juga drawer, tapi itu sepertinya scaffoldnya juga berbeda gitu. Paling ini apa namanya, untuk floating action button kita juga bisa ubah posisinya gitu ya. Kalau ini ada start, center, kita bisa ubah jadi di tengah gitu ya. Tapi yang memang yang paling umum sih yang ada di ujung tadi ya, di end, ini di tengah. Kalau start tuh di sini. Jadi kalau ada istilah start dan end itu tergantung pada lokal dari aplikasinya ya, atau sistemnya. Jadi kalau misalnya di kita di Indonesia start itu ada di kiri, tapi kalau misalnya di Arab gitu itu kan start itu di kanan gitu. Nah, jadi kita di end aja, di end supaya lebih, sebetulnya udah nggak perlu lagi ya. Bisa juga kita tambahin di atas sih, tapi masih perlu mungkin gitu. Nah, itu ya. Jadi untuk scaffold salah satu variasinya adalah menggunakan top bar dan bottom bar ini. Nah, kemudian tadi misalnya kita mau bikin halaman login gitu ya. Saya tambahkan dulu misalnya login screen. Login screen ini kita buat dummy aja ya. Kita buat dummy, modifier, kemudian kita buat seperti form ini aja, tapi ya sekali lagi dummy gitu ya. Ini saya copy paste dulu. Ini nggak ada view modelnya, buttonnya juga belum ada, on click aja. Button batalnya ya maksudnya. Kemudian ini jadinya 2. Ini misalnya username.
ini composable udah. Oh sorry, di sini berarti kita harus tambahin username, remember, mutable state of string, kemudian password juga ya, remember, mutable state of string. Nah ini untuk username seperti ini, kemudian ini untuk password ya. Nah untuk password ini outline text fieldnya ada keyword, ada visual transformation ya. Visual transformation. Nah ini password visual transformation. Ini defaultnya pakai maskingnya pakai ini, pakai bullet kalau nggak salah ya. Nah, kemudian tambahkan login dan batal. Nah untuk loginnya kita lemparkan aja ke atas ini. Saya rapikan dulu importnya. On login klik seperti ini. Sorry, ini titik 2. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan di main screen, di nav screen dulu. Kita tambahkan halaman baru, rute baru di sini, login ya. Rutenya login. Kemudian di sini kita copy paste untuk login ini ya, login login screen. Nah seperti ini kalau login langsung aja ke home. Kita jadi belum punya atau ya belum ada pengecekan untuk loginnya ya. Nah kemudian ini start destination-nya saya ubah jadi login gitu. Oke, saya coba jalankan dulu. Kita coba dulu. Nah seperti ini. Nah tapi kan kalau seperti ini itu ya tidak tidak masuk akal gitu. Masa ini belum login tapi udah bisa ngeklik tambah gitu ya, home gitu. Nah makanya kita akan gunakan yang pertama kita kan sudah punya current root ini ya. Jadi current root ini akan diupdate ketika user ke halaman tertentu gitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan if current root sama value not login. Nah sudah gini ya. Nav screen .login .root. Nah, kalau bukan login baru kita tampilkan gitu. Nah, ini juga sama. Kalau exit nggak apa-apa lah ya. Kalau home ya nggak boleh. Nah, bottom bar juga sama. Nah, bottom barnya baru muncul ketika current rootnya bukan login. Ini juga sama sih. Kalau ini ya udah pas lah di home ya. Jadi dia hanya muncul di home saja. Sebetulnya logikanya sama dengan ini sih. Nah jadinya seperti ini. Jadi kita nggak bisa masuk ke ini dulu sebelum login gitu ya. Kalau sudah login baru bisa tambah gitu. Oke, itu konsepnya. Nah untuk loginnya juga bisa, silakan mungkin kalau kalian mau coba-coba
Tapi untuk ya sama sebenarnya kita tinggal buat aja modelnya ya, model user, kemudian API-nya gitu dan lain sebagainya. Sudah bisa membuat login sendiri. Oke, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih.